넌 포기하고 싶은 꿈 걷고 싶어 얼마나 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Elsya dengan NIM 2404106181 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Nah, video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah PKN MISD dengan dosen pengampu Bapak Agra Dwi Saputra MPDI. Nah, di sini saya akan menyampaikan 5 materi. Materi yang pertama itu adalah tentang identitas kepada keluarga dan teman, suku, bahasa, agama, dan budaya di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang pertama-tama itu kita mulai dari yang paling dekat dulu. Nah, yaitu adalah diri kita sendiri. Apa sih identitas itu? Identitas adalah jati diri seseorang yang melekat dan membedakan kita dengan orang lain. Identitas itu isinya apa aja? Budaya, suku, bahasa, dan agama. Lalu kenapa identitas itu penting? Karena dari sinilah sikap kita terbentuk. Kalau kita paham identitas diri, kita tidak akan mudah minder dan juga tidak akan mudah merendahkan orang lain. Nah, identitas itu terbentuknya bertahap, dari lingkungan paling kecil dulu sampai ke lingkungan yang paling besar. Nah, lingkungan pertama yang membentuk identitas kita adalah rumah. Di rumah kita belajar cara berbicara, cara bersikap, cara menghormati orang lain. Nah, kalau di rumah itu kita diajarkan sopan santun, gotong royong, dan saling menghargai satu sama lain. Maka sikap itu akan terbawa ke luar rumah. Rumah itu adalah unit terkecil dari masyarakat, tetapi pengaruhnya paling besar. Setelah rumah, kita masuk ke lingkungan sekolah. Nah, di sekolah itu adalah tempat bertemunya kita dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Disinilah kita belajar disiplin, kerjasama, toleransi. Nah, kalau kita bisa hidup rukun di sekolah, berarti kita sedang latihan hidup rukun di masyarakat. Nah, sekarang kita naik satu tingkat nih ke masyarakat. Ya, di masyarakat itu kita tidak cuma kenal dengan keluarga dan teman, tetapi juga dengan tetangga, RT, dan RW. Nah, RT dan RW itu adalah organisasi lingkungan paling dasar yang mengatur kehidupan sehari-hari warga. Nah, beberapa RT dan RW bergabung menjadi kelurahan atau desa. Nah, kelurahan atau desa inilah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Misalnya administrasi kependudukan, kegiatan sosial, dan gotong royong. Materi selanjutnya adalah tentang sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Menghormati keberagaman budaya berarti menghargai perbedaan yang ada tanpa memaksakan kehendak sendiri. Contoh sikap menghormati keberagaman budaya yaitu tidak mengejek atau merendahkan budaya daerah lain, menghargai adat istiadat yang berlaku di suatu daerah, bersikap sopan saat berada di lingkungan dengan budaya yang berbeda, dan mau mendengarkan dan mempelajari kebiasaan orang lain. Sikap menghormati ini penting agar tercipta kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Menjaga keberagaman budaya berarti berusaha agar budaya-budaya yang ada tidak hilang atau rusak. Nah, contoh sikap menjaga keberagaman budaya yaitu tidak merusak benda-benda budaya seperti candi, rumah adat, atau situs bersejarah. Lalu tidak menyebarkan informasi yang menjelekkan budaya tertentu dan ikut menjaga ketertiban saat acara, adat, atau kegiatan budaya. Menghargai aturan adat yang berlaku di suatu daerah. Nah, dengan menjaga budaya, kita ikut melindungi identitas bangsa Indonesia. Melestarikan budaya berarti mempertahankan dan mengembangkan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi selanjutnya. Contoh sikap melestarikan keberagaman budaya yaitu mempelajari dan mengenalkan tarian daerah, menggunakan pakaian adat pada acara tertentu, mengikuti kegiatan seni dan budaya, serta mempromosikan budaya Indonesia melalui media sosial. Dan mencintai, bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Melestarikan budaya bukan berarti menolak budaya luar, tetapi tetap menjadikan budaya Indonesia sebagai jati diri bangsa. Nah, sikap-sikap ini sangat penting karena menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mencegah terjadinya konflik sosial, memperkuat rasa nasionalisme, membuat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan budaya. Nah, jika kita tidak peduli terhadap budaya sendiri, maka budaya tersebut bisa hilang dan diambil oleh bangsa lain.
Dalam kehidupan sehari-hari, sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan budaya bisa dilakukan dengan cara berteman tanpa membeda-bedakan suku atau daerah, menghormati perayaan adat atau tradisi teman, menggunakan bahasa yang sopan, serta ikut dalam kegiatan budaya di sekolah atau lingkungan, dan bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nah, hal-hal sederhana ini jika dilakukan bersama-sama akan membawa dampak yang sangat besar. Nah, selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu tentang karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian NKRI dan sikap menjaganya. Nah, lingkungan rumah adalah tempat tinggal dan berinteraksi bersama keluarga serta masyarakat sekitar. Sedangkan lingkungan di sekolah adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar serta pembentukan karakter siswa. Nah, kedua lingkungan ini merupakan bagian dari NKRI karena berada dalam wilayah di Indonesia, diatur oleh aturan dan norma yang berlaku, menjadi tempat tumbuhnya nilai-nilai kebangsaan. Lingkungan rumah memiliki beberapa karakteristik, antara lain, yang pertama, keberagaman anggota keluarga dan masyarakat. Setiap keluarga dan tetangga memiliki latar belakang yang berbeda, seperti adat, kebiasaan, dan karakter. Nah, yang kedua, adanya norma dan aturan di lingkungan rumah. Terdapat aturan keluarga dan norma masyarakat yang harus dipatuhi, seperti sopan santun dan saling menghormati. Yang ketiga, adanya kerjasama dan gotong royong lingkungan rumah. Nah, lingkungan rumah itu mengajarkan sikap saling membantu, misalnya saat kerja bakti atau membantu tetangga. Yang keempat, tempat penanaman nilai Pancasila. Nilai seperti toleransi, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air mulai ditanamkan dari lingkungan rumah. Untuk menjaga lingkungan rumah sebagai bagian dari NKRI, sikap yang dapat dilakukan antara lain yaitu menaati aturan keluarga dan masyarakat, menghormati orang tua dan tetangga, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, serta ikut dalam kegiatan gotong royong, hidup rukun meskipun berbeda latar belakang. Dengan sikap ini, lingkungan rumah akan menjadi tempat yang nyaman dan harmonis. Lingkungan sekolah juga memiliki karakteristik sendiri, yaitu yang pertama itu keberagaman warga sekolah. Di sekolah terdapat siswa, guru, dan tenaga kependidikan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua, adanya aturan sekolah. Sekolah memiliki tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Dan yang ketiga, tempat pembentukan karakter dan disiplin. Sekolah membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang keempat, menjadi wadah penanaman nilai kebangsaan. Di sekolah diajarkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan rasa cinta tanah air. Sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan di sekolah antara lain yaitu mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru dan sesama teman, tidak melakukan perundungan atau diskriminasi, menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah, bekerja sama dan saling membantu. Nah, sikap-sikap ini mencerminkan warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Menjaga lingkungan rumah dan sekolah penting karena menciptakan rasa aman dan nyaman, menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan, membentuk karakter generasi muda, memperkuat keutuhan NKRI dari lingkungan terkecil. Jika lingkungan kecil sudah baik, maka lingkungan yang lebih luas juga akan kuat. Nah, contoh penerapan sikap menjaga lingkungan rumah dan sekolah, yaitu membantu orang tua di rumah, mengikuti kegiatan sekolah dengan tertib, menjaga kerukunan dengan teman, menghargai perbedaan pendapat, menjadi teladan dalam bersikap baik. Nah, hal-hal sederhana ini mencerminkan cinta terhadap NKRI. Materi yang keempat yaitu membahas tentang lingkungan tempat tinggal dan perannya dalam memperkuat persatuan NKRI. Lingkungan tempat tinggal adalah wilayah di sekitar kita yang menjadi tempat hidup dan berinteraksi sehari-hari. Lingkungan ini bisa berupa kampung, desa, perumahan, atau kompleks tempat kita tinggal, yang di dalamnya terdapat berbagai macam latar belakang masyarakat. Di lingkungan tempat tinggal, kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda, baik dari segi suku, agama, budaya, bahasa, kebiasaan, dan status sosial. Keberagaman inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan harus dijaga sebagai kekuatan, bukan perbedaan yang memecah belah.
Nah, lingkungan tempat tinggal dapat disebut sebagai miniatur NKRI karena di dalamnya tercermin kondisi bangsa Indonesia yang beragam. Jika persatuan dapat terjaga di lingkungan tempat tinggal, maka persatuan di tingkat nasional pun akan semakin kuat. Nah, persatuan NKRI tidak hanya dibangun melalui pemerintah atau aparat negara, tetapi dimulai dari hal paling sederhana, yaitu hubungan antar warga di lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal memiliki beberapa peran penting dalam memperkuat persatuan NKRI. Di antaranya yaitu menumbuhkan sikap toleransi. Di lingkungan tempat tinggal, kita belajar untuk saling menghormati perbedaan. Contohnya, menghormati tetangga yang berbeda agama saat beribadah, tidak mengganggu kegiatan keagamaan orang lain, dan saling membantu tanpa memandang perbedaan latar belakang. Sikap toleransi ini menjadi dasar utama persatuan bangsa. Nah, yang kedua, membiasakan hidup gotong royong. Gotong royong adalah nilai luhur bangsa Indonesia. Di lingkungan tempat tinggal, gotong royong dapat diwujudkan melalui kerja bakti membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang kesulitan, menjaga keamanan lingkungan bersama. Melalui gotong royong, rasa kebersamaan dan persatuan antar warga semakin kuat. Nah, yang ketiga, yaitu menjaga kerukunan antar warga. Lingkungan yang rukun akan menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Kerukunan dapat dijaga dengan cara menyelesaikan masalah melalui musyawarah, menghindari konflik dan provokasi, dan saling menghargai pendapat orang lain. Nah, jika kerukunan terjaga, maka persatuan NKRI pun akan semakin kokoh. Yang keempat yaitu menanamkan rasa cinta tanah air. Lingkungan tempat tinggal juga berperan dalam menanamkan rasa cinta tanah air. Hal ini dapat dilakukan melalui peringatan Hari Besar Nasional, pemasangan bendera merah putih, kegiatan yang menumbuhkan semangat kebangsaan. Nah, dengan mencintai lingkungan tempat tinggal, kita juga belajar mencintai Indonesia sebagai satu kesatuan. Nah, contoh sikap positif di lingkungan tempat tinggal. Beberapa contohnya yaitu yang pertama, bersikap ramah kepada tetangga. Tidak membeda-bedakan teman bermain, ikut serta dalam kegiatan lingkungan, menjaga kebersihan dan ketertiban, menghormati adat dan kebiasaan setempat. Nah, sikap-sikap ini sederhana, tapi memiliki dampak besar bagi persatuan bangsa. Dampak jika persatuan di lingkungan ini tidak terjaga, nah, dampaknya itu akan sangat buruk. Akan terjadinya konflik antar warga, perpecahan dan permusuhan, rasa tidak aman, melemahnya persatuan NKRI. Oleh karena itu, menjaga persatuan harus dimulai dari lingkungan terdekat kita. Materi yang terakhir adalah tentang struktur wilayah yang lebih luas, kabupaten atau kota, provinsi sebagai bagian NKRI, dan perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami sebagai wujud bela negara. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki wilayah yang sangat luas. Untuk memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat, wilayah NKRI dibagi di dalam beberapa tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa atau kelurahan. Pembagian wilayah ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, adil, dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kabupaten dan kota merupakan wilayah pemerintahan yang berada di bawah provinsi. Kabupaten biasanya memiliki wilayah yang lebih luas dengan potensi pertanian dan sumber daya alam, sedangkan kota lebih berfokus pada kegiatan industri, perdagangan, dan jasa. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda-beda, kabupaten dan kota tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Setiap daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga persatuan bangsa. Nah, provinsi merupakan gabungan dari beberapa kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten atau kota. Keberadaan provinsi ini bertujuan untuk mengkoordinasikan pembangunan daerah, menjaga keselarasan kebijakan pusat dan daerah, memperkuat persatuan wilayah dalam bingkai NKRI.
Walaupun setiap provinsi memiliki kekhasan yang berbeda-beda dari budaya adat istiadat, seluruh provinsi tetap berada dalam satu kesatuan negara Indonesia. Nah, gotong royong tidak hanya dilakukan di lingkungan rumah atau desa, tetapi juga dapat diterapkan dalam wilayah yang lebih luas seperti kabupaten, kota, dan provinsi. Dalam konteks wilayah yang lebih luas, gotong royong dapat diwujudkan melalui kerjasama antar warga dari berbagai daerah, kolaborasi antar pemerintah daerah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, solidaritas sosial saat terjadi bencana alam. Nah, gotong royong menjadi sarana untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan antar wilayah. Perilaku gotong royong mencerminkan sikap saling peduli, saling membantu, mengutamakan kepentingan bersama, menghargai perbedaan. Nah, ketika masyarakat di berbagai daerah saling bekerja sama, maka persatuan bangsa akan semakin kuat. Meskipun berada di wilayah yang berbeda-beda, nah, bela negara tidak selalu berarti mengangkat senjata atau bergabung dengan militer. Dalam kehidupan sehari-hari, bela negara dapat diwujudkan melalui sikap dan perilaku positif. Salah satunya adalah gotong royong. Gotong royong disebut sebagai wujud bela negara karena menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat solidaritas antar warga dan antar wilayah, mencegah konflik dan perpecahan, mendukung pembangunan sosial. Pembangunan nasional. Dengan bergotong royong, masyarakat ikut menjaga keutuhan NKRI. Beberapa contoh perilaku gotong royong yang dapat dilakukan, yaitu kerjasama antar daerah dalam penanganan bencana, kegiatan sosial lintas wilayah, pembangunan fasilitas umum bersama, menjaga kerukunan antar suku dan budaya, mendukung program pembangunan daerah. Nah, semua contoh tersebut menunjukkan peran aktif masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa. Jika gotong royong terus dilestarikan, maka akan tercipta persatuan yang kuat antar wilayah, rasa memiliki terhadap NKRI, kehidupan masyarakat yang harmonis, pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan NKRI. Demikian penyampaian materi dari saya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Mari kita jadi warga negara yang baik mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's been on my mind?